Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Rabu 23 Oktober 2024. Saya ambil dari kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Demikian kesaksian firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jangan mendatangkan dosa bagi diri sendiri. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, nats sapaan rohani pada hari ini boleh mengingatkan kita bagaimana kita jangan mendatangkan dosa bagi diri sendiri. Dan pada nats ini pula kemungkinan atau potensi dari mendatangkan dosa bagi diri sendiri. Yang pertama, ketika kita membenci saudara kita di dalam hati, kita terus tanam akar kepahitan dalam diri kita. Kita tidak mau melepaskan pengampunan, sehingga melalui akar kepahitan yang tinggal diam dalam diri kita, ketika orang berbicara tentang orang yang kita benci itu, kita langsung membumbui dengan bumbu-bumbu kebencian-kebencian. Bahkan ketika kita lewat rumah yang bersangkutan pun kita akan benci sekali. Dan lebih parahnya lagi, hewan peliharaan dari orang yang kita benci itu pun lewat rumah kita akan usir, bahkan kita lempar. Ini kalau sudah akut akar kepahitan dalam diri, harus dilepaskan pengampunan. Minimal kalau belum mau berdamai, lepaskan dulu pengampunan dalam hati. Minta ampun dulu kepada Tuhan. Kalau kita pernah membenci saudara kita di dalam hati, maka potensi untuk memperbesar kebencian ini tidak akan terjadi ketika kita sudah mau mengikhlaskan diri, melepaskan dulu pengampunan. Urusan mau berdamai atau tidak, itu nomor 2. Dan memang harus dilakukan juga. Tapi paling tidak potensi yang paling pertama agar tidak terjadi akar kepahitan adalah melepaskan pengampunan dari dalam diri kita, supaya ini tidak mendatangkan dosa yang lain dalam diri kita. Lalu selanjutnya dikatakan yang kedua, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Menegur pun menegur dalam kasih. Menegur ketika orang lain ada kesalahan, kita tegur dalam kasih. Ini potensi yang kedua bagi kita untuk dapat mendatangkan dosa. Karena ada orang tidak mau terima ditegur, atau ketika kita salah mengucapkan teguran kepada saudara kita, ini dapat berakibat pertengkaran atau bahkan menjadi hal-hal yang lebih besar, lebih parah lagi. Maka harus menegur dengan kasih. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, saya kutip dari 2 orang tokoh kata-kata terkait kebencian. Yang pertama, Cory Booker berkata, dibutuhkan terlalu banyak energi untuk membenci. Lalu Mario Teguh berkata, berlaku baik kepada orang yang membencimu bukanlah perilaku palsu jika hatimu ikhlas menerima bahwa pembencimu adalah sahabat yang belum jadi. Mari kita mulai hari ini dengan belajar melupakan kebencian orang lain kepada kita, melepas pengampunan, dan berdamai dengan diri sendiri dan sesama. Dan jika harus menegur dengan kasih. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus hidup di dalam kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.